Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Tapi siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga layak memberikan segala pujian yang terindah kepadamu ya Tuhan. Jikalau bukan hanya karena Tuhan sendiri yang menerima segala pujian kami. Tuhan, kami tahu mungkin ketika kami datang memuji Engkau, kami penuh dengan luka-luka ya Tuhan, kepahitan, yang terkadang membuat kami sulit sekali menaikkan segala pujian kami bagimu ya Tuhan. Hidup di dalam dunia yang begitu menyedihkan ini ya Tuhan, yang begitu menyakitkan, terkadang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bibir kami seakan tertutup ya Tuhan. Entah itu kehidupan pribadi kami, entah itu persoalan keuangan kami, entah itu masalah keluarga kami ya Tuhan. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, di momen seperti ini duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom teman-teman Sing sekalian. Ya, senang sekali bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa memberikan firman Tuhan di tempat ini. Mungkin perkenalan singkat ya. Saya Frisly, saat ini saya bekerja sebagai guru di IPK Puri. Dan senang sekali bisa berbagi firman Tuhan di tempat hari ini. Jadi hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu Embodying Forgiveness. Ini tema yang dibilang susah juga tidak, dibilang gampang juga tidak, gitu ya. Tapi kita belajar hari ini bersama-sama apa sih yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Oke, hari ini renungan kita diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 26. Ada di layar ya. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat yang ganjil, teman-teman sekalian baca ayat genap dan begitu seterusnya ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Oke, sedemikian jauh ya. Jadi semester kemarin saya itu mengerjakan sebuah, biasa saya sedang kuliah juga ya, sedangkan paper gitu ya. Yaitu mata kuliah filsafat antropologi kekerasan. Dan saya menulis tentang kekerasan yang terjadi di Myanmar dan melihat kemiripannya dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia pada masa awal Orde Baru sampai akhir Orde Baru. Setelah mengerjakan paper itu, saya mencoba mencari, membaca beberapa literatur. Dan uniknya, kejadian tahun Mei 98 itu sangat sulit sekali kita bisa dapat literaturnya. Gitu ya. Jurnal juga sangat terbatas sekali, literatur juga sangat sedikit sekali. Jadi saya menulis tentang apa yang terjadi kerusuhan pada tahun Mei 98. Ketika saya mencoba menuliskan itu, saya hanya menemukan beberapa kesaksian-kesaksian yang terjadi. Salah satunya adalah kesaksian dari Ibu Ita.
Jadi Ibu Ita bertemu dengan seorang gadis yang bernama Francisca. Francisca ini berumur 11 tahun dan menjadi korban pemerkosaan Mei tahun 98. Ibu Ita berjumpa dengan Francisca setelah ia mendapat telepon dari klinik bahwa ada seorang anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Francisca mengalami pendarahan yang sangat hebat, mohon maaf ya, di kemaluan. Dokter melihat bahwa kondisi Francisca ini sudah sangat sulit, gitu ya. Lalu Ibu Ita ini pergi menyamperin Francisca dan menaruh rasa yang begitu tidak tega. Akhirnya Ibu Ita ini membisikkan sebuah kalimat dengan lembut ke telinga Francisca. Ibu Ita ini mengatakan begini, bahwa jikalau Francisca hendak pergi atau meninggalkan dunia, tidak apa-apa. Karena ibu dan saudarimu sudah menunggumu di sana. Jadi ibu dan kakak Francisca sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Ibu Ita bahkan mengingat kejadian tersebut semakin memunculkan perasaan pilu. Bahkan di dalam kesaksian Ibu Ita, ketika Ibu Ita itu sedang mengalami kepahitan hati, kesedihan, dia seakan berjumpa dengan Francisca. Jadi seakan-akan Francisca itu datang menemui Ibu Ita. Ini memang pengalaman yang dahsyat yang sudah melampaui kemanusiaan. Atau misalnya kejadian yang lain, yaitu ada seorang perempuan, masih kejadian yang sama ya pada Mei 98, ini juga tertulis. Dia diculik dan dimasukkan ke dalam mobil oleh laki-laki dan kemudian diperkosa oleh 4 orang laki-laki dan selama diperkosa mobil itu jalan selama 8 jam. Jadi selama 8 jam perempuan ini diperkosa dan kemudian setelah itu perempuan itu dibuang di tengah jalan. Ini yang terjadi tahun 98. Ketika saya membaca dan menulis dalam paper saya kemudian merenungkan ya. Saat ini saya punya anak perempuan berusia 1 tahun. Jika anak saya diperlakukan seperti demikian, kira-kira apa yang saya lakukan ya? Jawaban yang terlintas saya adalah saya akan mencari siapa yang memperlakukan anak saya. Lalu kalau sudah dapat, mau diapakan gitu ya? Dibawa ke pengadilan, dibawa ke ranah hukum. Ternyata yang terlintas dalam pikiran saya adalah mungkin saya akan pukul orang itu sampai babak belur. Kalau perlu mungkin pukul orang itu sampai mati gitu ya. Bahkan ketika saya membayangkan hal ini pun saat ini pun amarah saya masih begitu mendidih gitu ya. Jika anak saya diperlakukan seperti demikian. Mungkin seperti di dalam film Taken ya, dalam salah satu dialog Liam Neeson yang mengatakan, I don't know who you are, but I will find you and I will kill you. Mungkin saya akan melakukan hal yang sama gitu ya. Mungkin orang berpikir gila juga ini hamba Tuhan ini satu gitu ya. Sisi kebinatangan saya itu keluar ternyata ya ketika hal ini terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah saya tidak memiliki hati yang mengampuni? Kok bisa ada hamba Tuhan yang seperti demikian? Atau mungkin jikalau hal ini terjadi pada teman-teman sekalian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bukankah kita harusnya mengampuni? Tapi kok ini tidak semudah itu. Kita harus mengampuni. Kadang orang-orang bilang, orang Kristen harus mengampuni. Orang-orang yang ngomong gitu tuh kayaknya seenak jidat ya. Ngomong seperti demikian ya. Coba dia merasakan seperti yang kita rasakan. Apakah dia akan dengan mudah mengampuni orang yang melukai kita sedemikian rupa? Jadi teman-teman, kalau kita berbicara mengenai forgiveness atau pengampunan, kita mesti memiliki pemikiran yang sama. Yaitu ketika kita berbicara mengenai pengampunan, ini berbicara mengenai relasi. Pengampunan tidak berbicara mengenai emosi. Tetapi pengampunan bicara mengenai pemulihan relasi. Misalnya, saya sudah mengampuni kok. Karena setiap kali saya melihat orang itu, saya sudah tidak marah. Setiap kali saya melihat orang yang melukai saya, orang yang menjengkelkan saya sudah tidak marah. Atau setiap kali saya berbicara mengenai kejadian yang tidak mengenakan, saya sudah melupakan akan hal itu.
Jadi pengampunan tidak pernah berbicara hanya sebatas emosi, tapi adalah pemulihan sebuah relasi. Itu sebabnya di dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum kita mempersembahkan korban bakaranmu dan teringat akan saudaramu, maka pergi berdamai dulu. Kok bisa ditinggalkan dulu? Sebenarnya ada penafsir yang melihat bahwa konteksnya Tuhan Yesus itu berbicara dengan orang-orang di Galilea. Dan pasti ketika membakar korban itu harus ke Yerusalem. Sehingga ini hanya setahun 2 kali. Jadi orang itu di Yerusalem itu pasti sangat banyak sehingga kita bisa sambil nunggu antrian korban bakaran itu kita bisa pergi meninggalkan. Atau mungkin di dalam perjalanan ke Yerusalem kita berantem gitu ya. Dan kita teringat akan hal ini kita segera berdamai. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang diperbaiki bukan masalah kita marah atau tidak. Tetapi relasi kita dengan orang lain. Ini yang kita sadari. Bagi Tuhan, perdamaian lebih penting ketimbang ibadah. Kalau kita lihat esensi dari ibadah adalah kita bersama dengan saudara seiman, kita menyembah dan memuji Tuhan. Ibadah itu tidak pernah berbicara mengenai saya sendiri kepada Tuhan. Justru ibadah menuntun kita bukan hanya menyembah Tuhan sendiri, tapi bersama dengan semua orang percaya, dengan saudara seiman. Makanya di dalam konsep kekristenan tidak ada yang namanya konsep individual. Yang penting saya datang ke gereja, saya ibadah, saya tidak mau tahu orang lain. Saya tidak mau bersekutu dengan orang lain. Nggak bisa. Karena Tuhan menyediakan ibadah sebagai sarana kita untuk bersama dengan orang lain. Bersama dengan rekan-rekan kita untuk memuji Tuhan. Begitu juga di dalam konsep perjamuan kudus. Di mana itu bersifat koinonia atau persekutuan. Bukan dengan hanya Tuhan, tetapi dengan sesama umat percaya. Itu sebabnya relasi dengan saudara seiman dan sesama merupakan sesuatu yang sangat penting sebelum kita mulai ibadah. Tapi yang menarik pada ucapan Tuhan Yesus adalah bukan berbicara jikalau engkau teringat akan saudaramu yang buat kita marah. Tapi itu dikatakan apa? Jikalau engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Jadi bukan kita ingat, oh saya sedang marah sama itu. Kita pergi minta maaf, bukan. Kita ingat, kita mungkin annoying for others. Kita mungkin melukai hati orang lain. Karena mungkin saja kita cuek. Atau tanpa kita sadari kita melukai orang lain. Kita sehingga membuat orang lain itu marah. Sehingga kita harus mencari perdamaian. Sehingga kita harus mencari perdamaian. Ini yang sering sekali kita sering luput. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kita sangat self-centered. Saya yang terluka. Saya yang disakitin. Harusnya orang lain yang dong minta maaf sama saya. Kenapa saya harus ingat apa yang orang lain lakukan buat saya? Terkadang kita tidak peduli ketika kita melukai orang lain. Kita nggak peduli tuh ketika kita menyakiti hati orang lain. Karena kenapa? Karena biasanya fokusnya kita hanya self-centered. Saya yang disakitin, saya yang dilukain. Kenapa saya harus mikirin orang lain? Tapi begitu kita terluka oleh orang lain, kita langsung marah gitu ya. Kita langsung bereaksi. Ataupun kita mungkin membalas gitu ya. Nah kalau kita lihat bagian yang kita baca, maka pada bagian sebelumnya, gitu ya, di konteks sebelum ayat 23 ini, itu berbicara tentang hukum jangan membunuh. Kenapa demikian? Karena seseorang itu bisa membunuh karena apa? Karena dia sangat marah. Dia tidak bisa mengontrol kemarahannya sehingga dia membunuh. Jadi kemarahan bisa membutakan manusia, seseorang, sehingga dia bisa membunuh. Bahkan ada seorang filsuf Yunani kuno yang tangan kanannya menunjuk ke atas, gitu ya, Plato.
Dia mengatakan bahwa seseorang yang mendemonstrasikan kemarahannya, maka orang tersebut tidak mampu menguasai dirinya. Dan ini merupakan hal yang buruk. Ini disebut buruk karena orang tersebut marah dan kehilangan akal sehatnya. Dan kemarahan tersebut menguasai dirinya. Sehingga dia tidak mampu mengharmoniskan antara tubuh dan jiwanya. Jadi kenapa Plato itu menyebut orang ini buruk? Karena dia tidak bisa mengharmoniskan antara tubuh dan jiwanya. Jadi seseorang tuh perlu menguasai dirinya, mengharmoniskan dirinya. Sehingga dari marah yang berlebihan. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen bukan tidak boleh marah ya, jangan salah ya. Kita sebagai orang Kristen bukan tidak boleh marah. Kita boleh marah. Gitu ya, karena Tuhan kita sendiri aja yang Tuhan kita sembah saja marah. Gitu ya. Tapi marahnya Tuhan adalah marah yang kudus atau suci. Karena marahnya Tuhan adalah karena keberdosaan manusia. Sesuatu manusia yang memberontak kepada Tuhan. Jadi jangan disalahartikan gitu ya. Oh, orang Kristen tidak boleh marah. Siapa bilang? Kalau kita sebagai pengikut Tuhan tidak boleh marah, terus Tuhan marah. Gimana ceritanya gitu ya? Kita boleh marah. Tapi masalahnya adalah apakah marah kita adalah marah yang benar? That's the point. Bahkan di sampingnya itu adalah muridnya. Ini ya, yang menunjuk tangan ke bawah, Aristotle. Dia mengatakan bahwa temperamen yang baik adalah ketika dia berada di titik yang tengah. Bukan dengan orang yang cepat marah, ekstrim ya. Tapi bukan juga orang yang tidak marah. Sekali lagi ya, Aristotle mengatakan orang yang punya temperamen baik adalah orang yang ada di titik tengah. Bukan dia yang cepat marah, ekstrim. Bukan juga dia yang tidak marah. Tapi dia berada di tengah-tengah. Orang yang memiliki temperamen baik ialah orang yang memaafkan ketimbang orang yang balas dendam. Meskipun ini adalah sesuatu hal yang sulit ya. Karena kita pengennya apa? Kita pengennya membalas, kita pengennya ketika kita disakitin, lu mesti rasain apa yang gue rasain gitu ya. Namun kita juga khawatir di satu sisi. Khawatirnya kenapa? Jangan-jangan kalau kita mudah memaafkan orang lain, kita dimainkan, kita dipermainkan. Menjadi orang yang mudah sekali memaafkan. Kan orang Kristen kan harus mudah memaafkan kan. Jadi kita, orang itu akan menggunakan dan melukai kita terus menerus. Lalu harus bagaimana? Agar bisa embodying forgiveness. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pergi berdamai, sebenarnya kata pergi itu adalah di dalam bahasa present tense. Tapi present tense dalam bahasa Yunani itu bukan sama seperti bahasa Inggris ya. Masa sekarang, bukan. Tetapi adalah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin present continuous. Terus menerus pergi. Jadi Tuhan Yesus tuh mengajarkan kepada kita untuk terus menerus memikirkan, merefleksikan siapa atau mungkin siapa orang yang kita lukain. Sehingga kita diajak untuk terus menerus berdamai dengan orang lain. Karena kita pun tidak luput dari dosa. Ini sangat berlawanan sekali dengan pemikiran dunia. Karena seperti saya juga memiliki pemikiran seperti demikian. Siapa yang salah, dia minta maaf dong ya. Itu sebabnya kebiasaan kita yang self-center itu seringkali menuntun kita untuk tidak peduli kepada orang lain. Ya, yang penting saya terluka, saya disakitin. Tapi Tuhan menuntun kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita. Karena mungkin tanpa sadar kita melukai orang lain. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada relasi yang harusnya kita bereskan lebih utama dengan Tuhan. Yaitu kepada yang lebih penting, yaitu kepada Tuhan. Kita juga berdosa kepada Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan melalui dosa kita. Itu sebabnya kita perlu berdamai dengan Tuhan. Masalahnya kita tidak mampu dan tidak bisa untuk melakukan hal tersebut.
Oleh karena itu Tuhan Yesus sebagai Allah memberikan contoh. Seharusnya manusia yang meminta maaf, meminta perdamaian dengan Tuhan. Tapi itu tidak akan pernah muncul di dalam pikiran kita sebagai manusia. Oleh sebab itu Tuhan, Dia yang menginisiasi terlebih dahulu pengampunan itu, perdamaian itu. Yang Dia kerjakan di dalam Yesus Kristus sebagai penebus manusia yang merupakan musuh Allah. Barulah manusia bisa berdamai dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang memulai inisiasi akan pengampunan antara manusia dengan Allah. Dengan itulah barulah kita bisa memiliki kekuatan untuk di dalam Tuhan untuk melakukan pengampunan kepada sesama. Masalahnya adalah seringkali kita sulit karena relasi kita dengan Tuhan juga mungkin kita tidak pernah peduli. Apakah kita harus pulihkan, berdamai dengan Tuhan atau tidak. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Oleh karena itu setelah kita belajar untuk diampuni oleh Tuhan, barulah kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus juga mengajak untuk tinggal di dalam Dia. Karena di luar Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan pengampunan kepada orang lain dengan kekuatan kita. Maka itu hanya akan menjadi dengan kekuatan kita. Pengampunan yang akan kita berikan kepada orang lain itu adalah pengampunan yang hanya superficial. Seperti tadi yang saya bilang, pengampunan yang hanya sebatas emosi. Yang penting saya sudah tidak marah. Yang penting saya sudah melupakan. No. Pengampunan berbicara tentang pemulihan relasi. Dan Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang disakitin oleh kita manusia. Tapi Dia yang memulai terlebih dahulu penebusan, pengampunan bagi kita manusia. Pengampunan bukan berbicara berarti kita membenarkan perilaku yang kita terima. Sekali lagi ya, pengampunan bukan berarti kita membenarkan apa yang orang lain lakukan bagi kita. Misalnya, kita dikhianatin. Gitu ya. Kita mengampuni pasangan kita. Bukan berarti kita membenarkan perilaku selingkuhnya yang telah melukai kita. Bukan hanya dikhianati. Bisa anything. Verbal abuse, physical abusive, atau apapun. Begitu juga tindakan Tuhan bagi kita. Tuhan mengampuni kita bukan berarti kita terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Kita nggak bertobat dari kesalahan kita. Kita harusnya membiarkan kita untuk bertobat. Bukan membiarkan diri kita terus-menerus di dalam keberdosaan kita. Ada yang bilang kalau sudah baikan atau sudah mengampuni relasi itu harusnya kembali dong seperti dulu. Kalau kita sudah mengampuni, kita sudah tidak boleh marah lagi dong. Tidak demikian ya. Relasi yang sudah rusak tidak mesti kembali, harus kembali seperti dulu lagi. Waktu kita tidak ada masalah apa-apa. Mengampuni bukan berarti kita harus melupakan. Jadi karena orang oh ya kalau sudah mengampuni kan harusnya relasi kita baik. Belum tentu. Itu proses yang sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Apakah kita baik, relasi kita kembali baik kepada orang itu atau tidak, itu urusan nomor 2. Yang penting kita sudah mengampuni. Tidak mesti harus kembali seperti dulu. Misalnya, kita pacaran gitu ya, kita disakitin oleh pacar kita. Terus kita putus. Lalu pacar kita tuh datang. Saya mohon maaf ya dulu saya telah selingkuh gitu. Apakah relasi kalian harus kembali lagi? Ya kan nggak mesti. Nggak harus. Gitu ya. Jadi relasi yang sudah rusak itu tidak mesti harus kembali seperti dulu. Kalau di dalam kasus yang di awal, mungkin kita tahu ya, kita sulit untuk mungkin tidak atau bahkan mungkin tidak mampu mengampuni seperti kejadian tadi, kerusuhan Mei 98. Itu adalah hal yang wajar. Karena terkadang yang terjadi di dalam kehidupan kita itu begitu pedih,
dan menyakitkan. Sehingga kita begitu kesulitan, tidak mampu untuk melakukannya. Kita merasa korban, mungkin kita korban dari percayaan orang tua. Mungkin kita menjadi korban di dalam kekerasan rumah tangga. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan yang memampukan kita. Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia yang begitu rapuh. Oleh karena itu dia datang ke dalam dunia menemani kita. Dia hadir menemani kita menjalani setiap pilu itu, sakit yang kita rasakan karena kita dilukai oleh orang lain. Mungkin begitu juga ketika kita melukai orang lain. Oleh karena itu dia yang mengerti perasaan kita. Dia ingin kita datang kepadanya untuk meminta kekuatan agar kita bisa melakukan pengampunan. Ini bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita struggle bertahun-tahun mengampuni. Gak tahu ya siapa yang mungkin kita masih simpan. Mungkin our dads mungkin. Yang dulu waktu kita kecil kita disakitin, kita dipukul, kita di-abuse. Atau mungkin kita tidak sanggup melihat waktu kecil papa mama kita harus berpisah. Atau mungkin kita tidak sangka gitu ya. Kita diperlakukan oleh pasangan kita sedemikian. Nggak tahu siapa yang mungkin kita masih tersimpan. Tapi itu karena itu Tuhan datang menemani every process yang tidak mudah itu. Yang dia sudah laluin ketika dia menjadi manusia. Dia mengerti apa susahnya menjadi manusia yang mengampuni. Karena dia pernah menjadi manusia. Tuhan Yesus pernah dikhianatin. Tuhan Yesus pernah dijual oleh muridnya sendiri. Tuhan Yesus mengerti setiap hal yang kita rasakan. Dan dia menemani kita every hour, every day. Sehingga kita perlu sekali datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukannya pada saat yang sulit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, sejujurnya di dalam sanubari hati kami yang terdalam, tidak pernah muncul pengampunan ya Tuhan. Kami ingin sekali membalas apa yang telah kami rasakan. Kami rasanya ingin avoid, pergi dari lingkungan yang melukai hati kami. Yang mungkin kami tidak tahan. Tapi biarlah di momen kali ini kami tahu ya Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Tapi terima kasih karena Engkau terus hadir bersama dengan kami, melewati masa-masa sulit demikian. Mungkin ketika kami sendirian di kamar dan tanpa sengaja mengingat luka itu, hati kami mendidih membara. Rasanya di dalam doa-doa kami, kutuk yang terus-menerus keluar ya Tuhan, kepada orang yang melukai hati kami. Tapi biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Karena tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Pengampunan yang kami berikan hanyalah pengampunan yang permukaan saja Tuhan. Tidak pernah menyentuh dasarnya. Tapi Engkau menunjukkan kepada kami, kamilah yang seharusnya meminta perdamaian kepada-Mu ya Tuhan. Tapi tidak pernah muncul dalam hati kami. Kami yang adalah harusnya musuh-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau yang pertama memulainya, pengampunan ini. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.